dahsyat, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita, berjuang dan harus berani. Mbak Elis. Selamat pagi. Iya. Kamu tahu maksud Pak Adi saya panggil ke sini? Saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya. Iya. Tadi Pak Adi ini tadi pagi dapat laporan dari teman kamu bahwa ada kejadian di kelas. Kamu marah-marah katanya. Iya. Iya. Coba cerita apa yang sebenarnya terjadi. Saya kan mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Tapi saat saya datang ke sekolah, tugas saya direbut dan dicontoh sama teman saya. Saya langsung marah. Oh gitu. Jadi Iya. kamu jangan tugas. Iya. Tugasmu direbut, Iya. dipaksa berarti ya. Iya. Oh iya. Gini. Jadi kamu saya panggil ke sini nih, saya tidak akan mencari-cari kesalahan kamu. Saya ingin mendapatkan informasi saja apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Ternyata dari yang sampaikan teman betul. Kamu ternyata tadi pagi marah karena tugas kamu diambil secara paksa oleh teman, gitu ya? Iya. Pada intinya gini, Mbak Elis ya. Pak Adi juga pernah melakukan kesalahan, juga pernah melakukan seperti yang kamu lakukan, mempertahankan apa yang sudah saya kerjakan, gitu. Prinsip itu memang harus dikerjakan, tapi kembali lagi bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga kita kembalikan lagi, apakah dari kejadian tadi kamu sudah merasa menjadi pribadi yang baik? Belum. 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 Karena kamu marah-marah gitu kan? Iya. Iya. Alasannya apa sih sebenarnya kamu marah? Kok nggak terima itu alasannya apa? Karena saya sudah susah payah mengerjakannya, tapi tugas saya direbut dan dicontoh sama teman Oh, saya. jadi kamu sudah susah payah tapi tugasnya malah direbut. Iya. Iya, oke. Pintar. Jadi kamu gini. Kamu punya alasan untuk mempertahankan prinsipmu dan itulah yang memang harus kita pertahankan. Tetapi kembali lagi, apa yang harus kamu tambah sikapnya supaya yang kamu lakukan itu tidak salah? Apa coba? Tidak mudah terkena emosi. Iya, harus bisa mengontrol emosi, tidak mudah untuk marah-marah, gitu ya. Karena apa? Kita kan punya kesepakatan kelas. Kamu ingat? Ingat. Salah satunya apa coba? Bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tepat waktu. Bertanggung jawab dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan prinsip itu memang sangat baik. Yang kamu pertahankan memang baik. Tapi perlu saya ingatkan lagi bahwa kamu harus menambahkan sesuatu yang baik nanti. Coba Iya. dari kejadian ini, kamu ingin jadi pribadi yang seperti apa nanti? Lebih baik lagi. Lebih baik lagi, mudah menahan emosi, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal, kita kembalikan lagi ke diri kita bahwa kita tidak perlu mudah untuk tersulut emosi. Ya, bisa. Bisa. Untuk menjadi pribadi yang baik bisa. Bisa. Oke, Pak Adi yakin Mbak Elis adalah pribadi yang baik, anak yang hebat. Jadi setelah dari sini kembali ke kelas, nanti kedepannya harus ada perubahan yang lebih baik. Ditujukan bisa ya? Bisa. Bisa. Makasih ya Mbak Elis ya. Iya. Cukup itu saja. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman rekan sejawat saya di SD Negeri Samboja 1, yang terhormat teman-teman calon guru penggerak angkatan 9 Bu Titik dan Pak Adi, yang kami hormati juga Bu Wiwi selaku rekan sejawat saya seangkatan di Kecamatan Pelaurak yang juga sebagai calon guru penggerak yang kemarin nomor salah satu yang juga saya hormati. Pertama-tama kembali lagi kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang laboratorium komputer SDN Samboja 1 dalam rangka penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif seperti yang
tampil di layar dan juga di belakang, yaitu diseminasi budaya positif selaku tugas akhir di modul 1 ini. Salam dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semua, rekan-rekan sejawat saya, seangkatan saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Karena telah memberikan kesediaan waktunya di antara kesibukannya panjenengan semua, sehingga dapat berkumpul di siang ini yang harusnya sudah jam pulang beristirahat bertemu dengan keluarga, tapi masih sanggup untuk menghadiri undangan dari saya dalam rangka penyampaian penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya terima selama mengikuti calon guru penggerak pendidikannya sekitar hampir 2 bulan berjalan. Yang kedua, saya sampaikan selamat juga kepada teman-teman calon guru penggerak yang kemarin lolos tahap 1, kemudian bagi yang belum kemarin masih sekarang berjuang di angkatan 11. Saya doakan semoga segera bisa menyusul kami semua, diberikan kesehatan, kelancaran dalam penyelesaian administrasinya, penyelesaian seleksi awalnya hingga nanti sampai di pendidikan guru penggerak angkatan 10 maupun angkatan 11. Jadi intinya begini Bapak Ibu, siang ini tidak usah tegang-tegang, kita nyantai saja, karena ini acaranya kita saling sharing. Saya akan menyampaikan hal yang sudah saya dapat, kemudian mari kita sharing bersama, sehingga nanti mari kita berubah bersama ke arah yang lebih maju, seperti moto dari guru penggerak, yaitu kita harus bergerak, menggerak, bergerak dan menggerakkan. Di satu sisi saya ada formasi yang lebih dulu ibunya di sekolah ini mengikuti calon guru penggerak, sehingga mari semua yang sudah saya dapat sudah saya coba untuk saya tularkan kepada semua, utamanya rekan-rekan guru penggerak. Pada intinya yang ditakutkan selama ini dengan teman-teman tidak mengikuti guru penggerak ini adalah mindsetnya takut karena satu, mentalnya kadang kita mau berbicara di depan, kemudian melihat tugas yang begitu berat dan sebagainya, itu merasa tidak sanggup. Tapi selama 2 bulan ini yang saya ikuti, baik secara daring ataupun luring lokal karya 1, 2, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Luar biasanya, paling tidak kita sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kita mengetahui apa sesungguhnya tujuan pendidikan nasional, apa sesungguhnya paradigma pendidikan sesuai dengan filosofi di Hadza Dewantara, apa nilai peran visi seorang guru penggerak, dan juga harus bagaimana kita untuk meningkatkan pemahaman di budaya positif, khususnya di lingkungan komunitas ekosistem terkecil kita, yaitu di kelas. Oleh karena itu, siang ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya dapatkan selama hampir 2 bulan, yaitu tentang aksi nyata nomor 1 di tempat tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri mungkin sudah tahu ya, di situ perlu saya jelaskan bahwa saya sudah mendorong calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tuban, di mana selama 2 bulan ini saya sudah dibersamai oleh 2 orang hebat yang sangat luar biasa, yang bisa mendampingi saya baik itu luring maupun daring. Yang pertama adalah sebagai fasilitator Ibu Evita Sukalin, sarjana pendidikan LPDLP yang sekarang berdomisili di Kediri. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktik yang mendampingi saya secara langsung untuk pendampingan individu, yaitu Bapak Muhammad Kolis selaku pengajar praktik yang sekarang berdinas di SMP Negeri 1 Bapak selaku kepala sekolah. Sekarang saatnya saya tanya dulu
tadi saya sudah menyampaikan, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin di antara pendengar semua tahu sebenarnya budaya positif itu apa. Saya ingin tahu, kita sharing saja, nyantai, tidak usah tegas. Saya tidak memberikan materi yang berat, tidak. Kita sharing saja, nanti mari kita benahi apa yang kurang dan kita luruskan mana yang sudah benar. Maka mungkin ada yang bisa membantu saya. Pak beritahu Bapak. Terima kasih tadi pembukaannya dan mantap sekali. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan atau budaya yang sudah ada di lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di rumah, yang notabene kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang baik. Karena di situ ada positif, dalam bahasa saya positif itu berarti sing api-api juga ada. Terima kasih Pak Terminta, jawabannya sangat baik. Untuk yang lainnya mungkin Bu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan untuk saya. Kalau menurut saya budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita yang sudah ada di lingkungan kita dan tentunya ada tiap hari yang baik-baik seperti yang dikatakan Pak dan tadi. Seperti ini tadi saya datang sebelum acara dimulai, itu juga positif loh Pak. Terus apa lagi ya Pak ya? Oh ya, saya nggak ramai sendiri, nggak kuliah sendiri saat acara ini positif loh Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan yang lain Pak. Terima kasih Bu Didi, luar biasa. Yang lainnya? Mungkin dari rekan satu sekolah saya ingin dengar. Karena setiap hari kita sudah berjalan bersama, sudah cukup lama kita bersama. Mungkin ada yang bisa menjelaskan diri saja atau contoh lah budaya positif yang sudah kita terapkan atau menurut saya ini loh budaya positif. Budia mungkin. Baik, terima kasih Pak Adi. Menurut saya budaya positif sendiri yang ada di sekolah kami, contohnya apa? Datang tepat waktu, ya, disiplin tepat waktu, dan tentunya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, mendengarkan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan, ya, tidak bergurau dari teman sendiri. Itu termasuk budaya positif yang selalu kita terapkan. Dan membuang sampah itu juga termasuk budaya positif, Bapak. Terima kasih Bu Ria. Ya, yang saya simpulkan, yang saya tangkap dari jawaban Pak dengan bertiga tadi adalah sesuatu yang sudah ke arah yang lebih baik, positif. Karena ada kata-kata positif berarti sesuatu itu dijalankan dengan baik. Kemudian yang saya tangkap dari Bu Ria tadi kebiasaan, dan itulah yang namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang tanpa secara tidak sadar itu pasti akan terlaksana. Tanpa adanya perintah, tanpa adanya kalau bahasa Jawanya dikongkon lah, itu pasti namanya budaya. Kalau sudah budaya pasti akan terlaksana tanpa sadar dan berjalan secara kontinuitas, berkelanjutan. Maka bisa kita simpulkan bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kembali lagi kita ke filosofi diajar dewasa atau pendidikan sejatinya harus berpusat pada murid. Maka budaya positif juga adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekali lagi bahwa budaya positif itu kita kembalikan kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu salah satunya adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai dirinya sendiri. Karena itu yang diartikan bahwa itu adalah berpihak pada murid. Konsep budaya positif di sini yang kita pelajari ada beberapa hal. Di sini ada 8 yang saya munculkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia dan juga motivasi budaya manusia, serta posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Secara tidak sadar
selama 2 bulan terakhir kami yang saya dapat pribadi ini sudah paling tidak kita atau sudah sering beberapa kali berkolaborasi. Intinya bahwa budaya positif itu kembali ke mindset kita pribadi sebagai seorang pendidik, bahwa kita kalau ingin menjadi pendidik yang dianggap baik, yang berbudaya positif, maka kita harus menjadi tauladan yang baik pula. Nanti akan terjadi pada disiplin politik dari kepentingan dan sebagainya. Karena seperti yang kita sampaikan, kita sering akhir-akhir ini kita sering berkolaborasi, sering sharing lah. Intinya kita sharing satu sama lain. Bahkan berjulukan teman-teman kan seperti ini. Iya, dan nilai guru pemberat saya ini mampu terus, ya. Nah, itu tidak apa-apa, karena memang otomatis apa ya? Panjenengan semua memperhatikan saya. Bukan saya mengajari bagaimana, tidak, bahwa saya ingin menyalurkan hal-hal baik positif yang saya dapat sehingga nanti panjenengan semua juga mampu atau dapat menjalankannya. Seperti itu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu saat ini kita sedang, kalau saya sebut masih dalam peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Karena masih ada di satuan pendidikan termasuk di sini bahwa masih salah satu tingkatannya adalah masih, terima kasih Bu ya, monggo. Ini di depan dengan Pak Darwinto. Tidak apa-apa. Jadi saja, jangan ditarik. Jadi saat ini adalah musim keperalihan dari kurikulum 2013 dan juga menjadi kurikulum merdeka. Karena saya sendiri hingga saat ini belum pernah menyentuh kurikulum merdeka. Tapi khusus tahun ini saya memang memegang kurikulum 2013, tapi ditekankan pelaksanaannya harus sesuai dengan kurikulum merdeka. Hanya materinya tentang kurikulum 2013, tapi kita ditekankan dalam pelaksanaannya istilah-istilahnya harus kembali atau sama dengan kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran dirancang berprinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Seiring berjalannya waktu, jika kita hubungkan dengan kehidupan kita, yang diharapkan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, sedangkan dalam pelaksanaannya nyatanya kita dihadapkan dengan sebuah kejadian yang luar biasa 2 tahun kemarin, yaitu pandemi COVID. Sehingga dengan bersusah payah kita saat ini mengembalikan yang namanya karakter anak, yang seiring berjalannya waktu kita lihat bukan menuju ke arah yang baik, justru semakin lama kelihatannya tergerus. Meskipun dalam hal terakhir ini karena memang beriring dengan COVID-nya hilang, akhirnya kita diajarkan, kita mengembalikan pembelajaran yang sesungguhnya kemarin, sehingga kita sekarang ditekankan harus bisa mencetak karakter-karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sering terjadi, yaitu miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi berarti adanya perbedaan pemahaman kita sebagai manusia dan posisi kita sebagai pendidik, bahwa sebelumnya kita paham bahwa satu, ilusi guru mengontrol murid ini agak sulit. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Maksudnya apa? Maksudnya ilusi adalah sebuah khayalan. Bahkan kita caranya kita bisa mengontrol murid. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol murid? Dengan cara yang kita yakini cara itu baik ataupun cara itu benar. Nanti kita bahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. 2 poin yang di sebelah inilah yang nampaknya saat ini
saya pribadi sebelum mengerti apa itu pendidikan sesungguhnya sesuai dengan filosofi dan Dewan meyakini bahwa kritik itu memang membuat salah, tapi mampu mengeluarkan karakter, tetapi itu salah. Makanya dikatakan miskonsepsi teori kontrol. Kadang kita mengkoreksi anak, mengkritik anak di depan anak banyak, kita menyalahkan, kita menegur dan sebagainya. Kita yakini nek jadi ngono bocah iki ora kapok, ternyata itu justru salah. Di mana salahnya? Nanti kita bahas karena ada pembahasannya masih banyak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya tanya kepada kalian semua, selama ini di kelas kebanyakan, ini cermin buat kita semua yang termasuk saya juga, lebih banyak mengajarnya itu mengikuti anak atau anak harus mengikuti kita sebagai pendidik. Ikut guru pasti hampir 100% meskipun tidak sesungguhnya ya. Itu pasti, dan itu pun saya juga seperti itu. Nek A ya kudu A, cara ini ya kudu memang kudu ngalor nek ngalor hukum. Pokoknya kudu melu, pokoknya kudu melu tadi, tadi keluar. Seperti itu nyatanya hingga saat ini dan real nyata. Tetapi saya pribadi ini cermin refleksi buat kita semuanya bahwa 2 bulan terakhir saya mengikuti guru penggerak. Mungkin yang di luar Sabtu satu mungkin paling ngomong kok gitu mungkin ya. Tapi ini cerminan bahwa testimoni real dari anak saya yang disampaikan beberapa hari kemarin. Ketika saya 2 bulan ini tidak pernah marah. Jalur apa KLOI medianya saya buat semenarik mungkin pakai IT lah dan sebagainya. Ternyata anak itu memang berkembangnya luar biasa. 3 hari kemarin saya ngempet gak iso ngomong akhirnya marah karena harus ngempet satu anak gitu. Akhirnya saya utarakan dengan emosi. Jawaban murid saya satu, Padi kok marah lagi? Sudah bagus kemarin tidak marah, kenapa marah lagi? Nah ternyata memang efeknya luar biasa. Sehingga kita memahami bahwa selama ini yang kita lakukan itu kita yakini benar, berarti itu memang salah dan harus diluruskan. Seperti itu. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang kita yakini benar dan kita lakukan harus berani kita bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Dan ini juga ternyata selama ini yang betul dikasih reward, yang salah dikasih hukuman, atau yang biasa kita kenal reward and punishment seperti itu. Ternyata memang efeknya memang kurang baik. Dia terus berarti anak itu ingin maju kalau ada sesuatunya, ada imbalannya. Begitupun yang dihukum, saya tidak membantu, saya tidak menyelesaikan dengan baik, dihukum. Itu juga ternyata salah. Maka kita harus tahu 5 posisi kontrol kita nanti selalu guru. Nanti kita mencoba menelaah diri kita sudah sebagai apa. Itu. Yang terakhir itu sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita selalu mendidik sebagai guru, digugul dan ditiru sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini pasti akan dijadikan cermin. Oleh siapa? Oleh anak-anak kita, oleh murid. Dan itu ya betul. Bahkan cerminnya kalau cerminnya bersih, mesti nyiruti sampai ke dalam. Contohnya kemarin mungkin waktu kultum saya agak emosi juga. Kenapa? Karena ada anak yang meniru gaya saya. Saya megangin langsung ditirukan. Perhatian, tidak lama. Akhirnya saya tegur.
Kenapa? Karena memang apa yang kita lakukan yang ditunjukkan setiap hari ternyata jadi cermin, bahkan perilaku omongan kita ternyata dicontoh oleh murid. Maka mari kita berhati-hati dalam bersikap, berucap maupun bertindak. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada 3 yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah kembali lagi bahwa tujuan nilai kebajikan kita arahnya adalah membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah tentang teori primary youth program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta yang terakhir adalah keterampilan hidup atau biasa kita sebut sebagai life skill. Kembali ke dirinya sendiri, keterampilan hidup kita harus percaya diri bahwa dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Inilah yang sedikit agak sulit nampaknya ketika kita mau memunculkan pribadi anak yang baik, memberikan kepercayaan diri kepada anak untuk percaya bahwa dirinya itu bisa. Ini yang sedikit agak sulit. Contoh kecil saja ketika ada presentasi, kemudian ada penyampaian tugas, maju depan, praktek dan sebagainya, pasti awal anak itu rendah malu, tidak berani. Itu contoh dari ketidakpercaya dirian. Karena apa? Karena belum terbiasa diberikan kepercayaan diri. Maka kita selaku pendidik harus sebagai posisi yang benar untuk mengarahkan anak itu jauh lebih baik. Kita kembalikan lagi bahwa disiplin positif itu apa yang kita berikan, apa yang kita contohkan, dan apa yang kita tauladankan kepada siswa harus sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang berada di dalam dirinya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa mengatakan ini tidak. Itu bukan dasar, tidak, karena memang kebutuhan dasar manusia yang selama ini kita tahu adalah sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier, itu saja cukup. Ternyata jika dijabarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana sub dari bertahan hidup adalah kita butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan yang terjamin. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup ini terpenuhi, maka saya yakin bahwa manusia itu akan bisa memposisikan diri sebagai manusia yang lebih bermanfaat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan yang sekarang sedang hangat-hangatnya atau sedang up-nya, yaitu tentang bullying. Kurangnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak usah jauh-jauh, pada lingkup kecil kita di kelas kita ternyata masih banyak terjadi bullying. Karena apa? Karena tidak ada rasanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini ada dan masih nyata. Maka kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid kita selaku manusia harus kita penuhi kelima-limanya. Harus kita yakini bahwa dia bisa bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang sudah kita jalan tadi. Yang kedua, kita berikan kasih sayang dan rasa diterima yang adil. Tidak ada berat sebelah, tidak ada memilih salah satu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini yaitu harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dua yang terakhir inilah yang seakan-akan sekarang sedang kita utamakan, bahwa kita bermain dengan belajar atau belajar dengan bermain. Kita buat semenarik mungkin, sebahagia mungkin, sehingga sebagai manusia anak-anak itu akan terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Ketika 5 ini sudah diterima oleh anak didik kita, oleh murid kita, saya yakin bahwa anak itu akan muncul disiplin-disiplin positif, sikap-sikap positif dari dirinya. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tadi yang ada 2, kita harus punya motivasi. Motivasi yang dibentuk di sini ada 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kita bahas tadi, yaitu reward and punishment. Bahwa motivasi saya ingin dapat nilai baik dan dikai hadiah atau ibu. Saya ingin jadi anak yang pintar dan butuh motor sepeda. Atau bahkan yang lebih sering, kalau puasa 1 hari atau 1 bulan pun nanti diberikan baju baru. Akhirnya melakukan sesuatu meninggalkan konteks sesungguhnya, mengubah konsep itu menjadi aku bagi bocah ampe pasti dapat sesuatu dari seseorang, seperti itu. Kemudian motivasi internal yang terdapat dari diri kita, yaitu inginnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya bersikap seperti ini, saya berperilaku seperti ini karena yakin yang saya lakukan adalah benar. Kalau tidak saya yakin benar, maka tidak akan saya lakukan. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu materi yang cukup menarik kemarin saya dapatkan. Salah satu materi yang bagi saya cukup menarik. Kenapa? Kita harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Karena ternyata selama ini, sejauh ini sebenarnya kita sudah pernah menerapkan ini, tetapi ternyata kita tidak tahu itu hukuman, itu konsekuensi, atau itu restitusi. Hukuman dan konsekuensi adalah 2 kata yang memiliki makna menurut saya awalnya adalah sama. Hukuman atau konsekuensi itu bodoh. Sekarang saya tanya dengan hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Terima kasih Pak Hadi. Ini sekedar sesuai dengan anggapan saya bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda, Bapak. Kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan sering cenderung menyakiti salah satu pihak. Kalau konsekuensi itu terencana dan memang konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Tidak ada dasar untuk menghukum, tapi hanya timbal balik dari tindakan yang salah tersebut. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Dia. Benar apa yang dikatakan Bu Dia. Apa ada yang berpendapat untuk Bu Dewi? Bu Dewi mungkin ya. Bu Dewi pernah memberikan hukuman, konsekuensi. Contohnya hukuman apa Bu Dewi? Keluar. Konsekuensi. Ya. Kemudian sekarang saya tanya,
tidak mengerjakan PR dipukul. Itu ada kesepakatan di awal atau tiba-tiba dengan hukum? Tiba-tiba, berarti belum ada kesepakatan awal, belum ada. Kemudian yang kedua tadi adalah menuliskan kesalahannya apa. Apakah itu ada kesepakatan di awal? Juga tidak ada. Jika tidak ada kesepakatan di awal, maka itu termasuk hukuman. Pak Habibah, Oke. monggo Pak. Kok pindah belakang? Terima kasih Pak Edi. Jadi saya menambah sedikit dari yang disampaikan oleh Bu Bia tadi dari SDN Sudian ya. Jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih Bu Bia. Untuk dari berbagai juga ada ini. Untuk hukuman kalau menurut saya itu sifatnya spontanitas. Ya. Kayak dalam mata TV ya biasanya spontan hukum seperti itu ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan langsung kita berikan hukumannya atau kita berikan apa ya semacam punishment kan menurut Pak Edi tadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu didahului dengan kesepakatan dulu. Ketika anak tidak mengerjakan apa yang telah disepakati, apa yang telah menjadi keyakinan bersama, kemudian mereka melanggar, maka sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada akibat yang harus ditanggung. Seperti itu Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Davinton menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bia dan Bu Dewi selaku rekan kerja saya. Terima kasih Bu Yesi, monggo selamat datang. Di depan Bu, di depan kosong. Di depan kosong. Ini masih ada kan? Ini apa? Kita nyantai saja. Bu Yesi, hukuman konsekuensi dan restitusi sudah pernah dengar istilah ini? Kalau dulu sebelum saya mengikuti SK, hukuman selalu saya terapkan. Iya. Tapi untuk sekarang kemarin saya ikut pelajaran SK, kan sekolah sama anak ya. Kita harus selalu ramah kepada anak dan Tidak boleh menghukuman. Bagus sekali. Terima kasih Bu Yesi. Jawabannya luar biasa. Dan kapan dulu apa? Ya. Kalau katakan lagi dari yang disampaikan tadi. Oh ya, contoh real tentang tentang disiplin positif dan budaya positif. Mungkin memang jika dicontohkan ini adalah contoh budaya yang tidak positif. Tapi awalnya sudah izin saya begitu. Datang terlambat. Saya hukum ya berarti. Saya hukum duduk di depan tidak dikasih es kalau gitu. Iya iya. Harus nanya dulu. Tadi Bu Diti menyatakan saya dihukum Pak, langsung saya hukum, tidak saya selesaikan. Oke. Nah, inilah yang disambungkan tadi, bahwa yang disampaikan Bu Diti kita harus menghukum karena apa? Kesalahannya spontan. Jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah mirip tapi beda. Sama-sama ada efek jerah, entah itu rasa takut, rasa minder atau yang sebagainya. Kenapa? Kalau hukuman ini kita berikan dengan waktu yang tidak kita rencanakan, jika kesalahan itu nampak di depan kita, langsung kita hukum. Tidak dikasih pilihan, mau dan mau, pokoknya saya hukum. Tidak boleh, harus depan. Akhirnya menurut dari termasuk murid yang baik. Jadi sifat dari hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba datang terlambat, dan ini juga sering saya pribadi lakukan ketika menunggu anak sedang ada datang terlambat. Sini berdiri di depan. Tanpa saya tanya kenapa, saya langsung beri hukuman, dan ternyata itu memang salah. Karena itu saya yakini benar, maka saya lakukan. Tetapi itulah harus konsepsi tadi. Kita harus meluruskan semuanya. Yang kedua adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ujuk-ujuk suruh jawab, bingung, terus duduk depan jawab gitu. Nah itu contoh dari hukuman spontan. Tadi biasa sama saya nanti jatah terlambat tak tanyain gitu. Betul.
Yang ketiga adalah bersifat satu arah, tidak ada tawar menawar. Terlambat duduk depan, jawab hukuman itu apa? Dan saya tidak hukum dulu. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini cukup jelas ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil dari kesepakatan atas peraturan yang sudah kita sepakati. Kok dilanggar, berarti ada konsekuensi di awal yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor guru. Sudah membuat kesepakatan bahwa yang tidak mengerjakan PR harus keluar dari kelas. Siswa orang pelanggaran. Kesepakatan kita apa? Keluar, silakan keluar. Apakah baik? Ternyata ini juga masih kurang baik. Seperti itu. Yang ketiga adalah restitusi. Inilah yang disarankan. Inilah yang disarankan untuk digunakan. Ini akan tegak lurus dengan posisi kita nanti, bahwa kita harus menyelesaikan masalah itu dengan restitusi. Atau disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Yang pertama kemarin apa ya Pak Adi? Lupa saya. Oh iya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena ada sebuah keyakinan kelas yang kita pernah buat, sudah pernah aturan kita buat, maka yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu, tidak langsung menyalahkan. Jadi kita tanya dulu, kita gali informasi dulu, baru kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kita meyakinkan dulu bahwa yang dilakukan itu salah apa benar. Kalau salah, mari kita berbuat menjadi yang lebih baik tanpa ada hukuman. Yang kita bayangkan selama ini adalah nek orang dihukum bocah kuwi malah dapet, orang-orang berubah mesti tambah nakal. Tetapi ketika kita menjalankan ini ternyata prosesnya memang baik. Anak itu berubahnya memang luar biasa karena dia sudah meyakini bahwa yang dilakukan itu salah, maka dia harus mengubah sikapnya di kemudian waktu. Karena sifat restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atau biasanya disebut dengan pendekatan. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Kita selaku pendidik harus tahu sekarang posisi kita ada di mana. Apakah kita sekarang sebagai penghukum? Apakah kita sekarang sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sudah menjadi seorang teman bagi murid? Apakah kita harus selalu memantau atau kita harus menjadi seorang manajer tanpa mengetahui isinya ini? Kira-kira dengan sudah ada di tempat yang mana? Pertama, penghukum yang sering sebagai teman, menghukum ya ini ya teman ya memantau ya manajer belum sudah ya sering yang nomor 2 suka membuat merasa bersalah. Memang ibu-ibu seperti itu Pak. Itu Kalau anak-anak sudah ribet, ya. yang besar, baru kita tekan ya betul. Guru BK kelihatannya bukan ya, kelihatannya apa pendekatannya guru BK bukan. Oh enggak ya. Baik nih. Guru matematika berarti disalahi ya. Galak itu biasanya guru matematika itu beda seperti itu. Iya. Yang kita yakini kan seperti itu. Anaknya disalahkan, merasa bersalah, pasti kita tekan besok berubah. Meskipun kita tidak tahu bahwa di dalam dirinya ini memberontak, maka kita harus tahu di mana kondisi kita. Dan menghukum itu yang seperti apa? Ya, menghukum itu, nah ini nanti kita sebutkan contohnya. Ciri-ciri penghukum.
Ciri-ciri penghukum ini kita contohkan pada satu kasus. Kasus yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya? Sering. Dan termasuk saya sendiri pelakunya. Hormat pada bendera 1 jam, tidak ada toleransi. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum dan sudah pernah saya laksanakan. Yang tidak pakai atribut baris sendiri, barisnya menghadap matahari, berarti kita pada posisi penghukum. Kalau kita posisi di pembuat merasa bersalah, kita akan seperti ini cirinya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ya. Seakan-akan kita dikandani bolak balik kok ya orang belum nurut, kok itu belum pasti terus perasaan yang berarti kita posisinya adalah membuat rasa bersalah. Bocah ini Pak Haji berarti gara-gara aku. Jadi posisi kita, jika kita melakukan itu, ini cukup sering juga ya, membuat rasa bersalah. Bulan balikan dari uangnya, gitu ya. Ini membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu ya, besok jangan diulangi lagi memakai bahasa halus. Sing halus, pendekatannya lebih halus kepada anak. Ya, coba ini mana? Kalau aturan kok, itu kita biasanya berkomunikasi. Ya, besok jangan diulangi lagi. Itu posisi kita sebagai teman. Kita menggunakan bahasa yang halus. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beratribut jangan diulangi lagi. Berarti dari awal ada proses pemantauan, ngawasi. Ini berbasis data biasanya. Pemantau itu biasanya berbasis data. Sering memakai catatan-catatan untuk digunakan sebagai pemberi konsekuensi nyata. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol tadi itu ternyata banyak yang belum memilih yang manajer. Kenapa? Karena mungkin kita belum tahu manajer itu sendiri. Manajer melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi tanpa melakukan kesalahan, menunjukkan kesalahan, memberikan hukuman dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Cirinya adalah kamu tahu kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Biarkan pribadi anak yang menyatakan bahwa dirinya memang ada kekurangan dan siap untuk memperbaiki. Manajer ini menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi harus kita stabilkan identitas dulu. Kita tidak akan mencari kesalahanmu, kita selesaikan bersama-sama dan seterusnya. Ya, ini adalah sikap atau posisi yang harus kita gunakan saat ini. Kita harus sebagai guru yang memposisikan sebagai manajer. Bisa, pasti bisa. Angel, kelihatannya sulit, bocah saya ini dilus tambah lunjak. Kita coba melalui pendekatan-pendekatan dan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita tanamkan kepada anak. Ada contoh lagi. Coba dijawab. Kira-kira kalau Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu, ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Bapak Ibu kesukaannya yaitu memberi rasa bersalah kepada anak. Yang lain mungkin Saya ikut Pak. ikut berdiri. Oh, ikut berdiri semua rombongan. Kolaborasi. Jawabannya berkolaborasi. Kita coba lihat apakah benar. Kalau Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu, oke, jawabannya betul. Bicara itu berarti posisi berdiri adalah membuat rasa bersalah. Sebagai kemana? Sudah saya kasih reward dengan tepuk tangan. Ada salah satu bentuk reward dari kita. Gimana?
Ribet yang tidak nampak dari sini. Oke, kedua kita coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau, membuat rasa bersalah, kesayangan lagi. Oke, kesukaannya. Coba kamu tidak pernah bersalah. Kamu tidak pernah bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini posisinya sebenarnya ada dua, tapi lebih penekanannya ada di penghukum karena nanti ada efeknya ke belakang. Gimana? Dihukum. Karena kembali lagi tidak benar. Berarti nanti ada efek ke belakangnya. Seperti itu. Yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Manajer. Yang terakhir kita coba. Oke. Nanti hadiahnya ngambil di bawah. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak dan ibu sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, karena yang terakhir belum, maka jawabannya adalah memantau. Kenapa? Berbasis data. Kok ngerti nih nggak tahu berapa? Pasti ada langkah step by step yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dalam pembuatan atau memposisikan diri kita sebagai manajer, kita harus meyakinkan dan kita harus punya keyakinan atau kesepakatan. Biasa kita sebut itu kesepakatan kelas. Biasanya kita sebut gambarannya adalah kesepakatan kelas. Maka istilahnya sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Wah, agak oke, apa ya? Iya, bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, dibuat pertanyaan, ya sedikit saja. Oke, sesuai kondisi kelas dari sekolah sehingga diterapkan untuk membuat keyakinan kelas. Contohnya, ini contoh gambar saja. Alur pembuatan kelas di kelas saya. Ya, wajah-wajahnya wajah bahagia karena sudah gurunya tidak pernah marah. Biar gurunya bawa lah. Dewe sebutan guru galak apa ya Pak Adi. Tiba kelas pun. Gimana? Nah, ini murid tertua. Karena kebetulan bajunya sama merahnya. Nah, ini guru atau murid tertua yang ada di tengah. Ya, ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah berjalan di kelas 6. Nanti kalau mau ingin lihat proses pembuatannya, nanti silakan datang ke YouTube saya Adi Nugroho 7. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lanjut. Ketika posisi kita adalah sebagai manajer, maka kita harus menerapkan langkah tersebut menggunakan segitiga restitusi, yaitu proses dialog, tanya jawab dua arah yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita gali dulu. Kita beri keyakinan bahwa kita tidak akan menghukum dan menyalahkan. Kita stabilkan identitas dulu. Jangan sampai merasa di posisi yang Bu Titi senangi, yaitu merasa bersalah. Urung-urung dicelup langsung di hukum, disalahkan. Gitu. Seandainya kita temukan gimana Pak? Saya kan belum bisa praktek dong kalau ada Praktek dulu. Nanti ada video, coba kita lihat dulu. Sekarang Bu Titi siap mau praktek? Jadi mulainya dari dulu siapa pribadi? Oh, saya dulu. Oke. Kita coba ya. Kita coba posisi saya sebagai guru, sebagai manajer. Kita yakinkan atau kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Monggo Bu Titi, kita panggil Mbak Titi ya. Gimana?
salahnya datang terlambat saja yang mungkin ya. Coba karena datang terlambat maka baru datang. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh belum ya, ulangi. Waalaikumsalam ya, boleh masuk, silakan masuk Mbak Titi. Ya, kok adik Titi ini kelas berapa ya? Anak terakhir dari satu bersaudara. Oh 5, oke. Sini Mbak Titi. Ada ke depannya, kita cepat. Coba Mbak Titi. Oh di Titi kamu Mbak ya? Anak-anak terakhir. Lucunya. Ya di Titi coba. Pak Adi mau menyampaikan ke Titi ya. Saya atau Pak Adi tidak akan membuat atau mencari kesalahan di Titi. Iya, enggak ada. Oh enggak, karena Pak Adi sudah berubah di Power Ranger gitu. Coba, pasti tidak akan menyalahkan, tidak mencari kesalahan. Iya, coba. Dia Titi bisa menjelaskan kenapa bisa datang terlambat. Iya, betul. Adanya coklat. Dicuci sama mama. Oke, coba. Baru ketemu sekarang tadi nih pagi. Akhirnya berangkat terus terlambat. Oke, coba saya tanya sekarang. Apakah Titi yakin bahwa yang dilakukan Titi datang terlambat sepatu warna coklat ini sudah benar? Iya. Berarti Titi sudah menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena sudah tahu kesalahannya Titi di mana. Mau jadi anak yang lebih baik lagi. Ingat dengan keyakinan kelas kita punya keyakinan kelas kan? Ada apa salah satunya? Tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Yang kedua adalah tertib. Ingat tertib. Salah satu tertib dan disiplin adalah menggunakan sesuai dengan seragamnya. Karena Titi sudah paham atas kesalahannya dan sudah tahu bahwa itu adalah melanggar keyakinan kelas, bisa menjadi pribadi yang baik. Pasti bisa. Karena Pak yakin Titi adalah anak yang sangat hebat, anak yang berprestasi. Maka saya yakin kedepannya Titi akan menjadi yang lebih baik. Sambut, pinter. Oke, saya lupa ya. Oke, dicoba. Semoga besok ada perubahan yang jauh lebih. Mulai besok dan hari ini dong. Sekarang kan harinya hari Rabu, masa lupa hari. Wah, kesalahannya apa berarti lupa hari. Oh, dan saya kan tidak mau mendukung, tidak bicara. Oke, silakan duduk di titik. Terima kasih. Tepuk tangan. Untungnya sih jelas lagi ya, biasa. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa membuat saya berkeringat langsung dor. Oke, terima kasih Bu Titi. Luar biasa. Itulah contoh di mana kita menstabilkan identitas tadi. Kita menstabilkan identitas dengan bertanya dan meyakinkan bahwa ketika kita memanggil murid kita tidak akan menyalahkan, kita tidak akan ngejar bahwa dia itu salah. Gimana validasi tindakan yang salah? Kita tanya apakah tahu apa yang dilakukan dan diyakini tadi itu benar atau salah. Ternyata salah. Kalau salah, kita tanyakan apakah melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Ternyata iya. Maka kita yakinkan bahwa dia berada di posisi yang sudah benar dan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Itu yang diharapkan mulai saat ini kita terapkan di kelas. Insya Allah kita bisa, karena saya yakin semua yang di sini adalah guru-guru hebat. Saya yakin itu. Kita yakin bahwa penghukum itu salah. Kita yakin bahwa pemberi rasa bersalah itu juga salah. Kita yakini bahwa kita menjadi teman itu juga salah. Pemantau kurang tepat dan yang kita adalah manajer. Kita lanjut lagi. Nah,
ini tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan integritas itu contohnya apa? Kata-kata adalah berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kita yakinkan, kita stabilkan bahwa tidak akan disalahkan. Validasi tidak akan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita gali dulu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang telah disepakati itu apa saja, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut pandangan anak atau murid, kemudian apa yang bisa dilakukan agar tidak mengulang kesalahannya yang sama. Nah, ini yang sudah saya bahas kemarin dalam penyelesaian, yaitu kelas 6. Ini murid saya, iya, kesayangan Elis. Ini anaknya itu parah karena tugasnya dijabatnya direbut dan dicontoh tanpa sepengetahuannya. Dan ini permasalahan nyata yang pernah dilakukan, tapi pada saat itu saya memposisikan diri sebagai penghukum. Langsung temannya saya hukum, dia saya marahin, oleh ngamuk-ngamuk. Ternyata kemarin saya praktekkan. Nanti kalau ingin tahu ya itu saya nanti kronologi. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kita simpulkan bahwa penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan juga merdeka serta bertanggung jawab. Saya yakin semua di sini adalah bapak ibu guru hebat. Saya yakin semua panjenengan di sini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menggali potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bisa? Insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya tularkan kepada panjenengan semua, dan apa yang saya dapat dalam waktu singkat 2 bulan terakhir yang saya rangkum dalam diseminasi aksi nyata budaya positif saat ini, menjadikan refleksi bagi kita. Kita tahu kekurangan kita di mana, kita tahu kelebihan kita di mana, sehingga kita mampu menerapkan untuk menimbulkan budaya positif dalam diri kita, lingkup paling kecil, dalam kelas kita, dalam ekosistem kecil kita, dan dalam sekolah kita, di ekosistem lebih besar di sekolah kita. Sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.